I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Di sini saya akan menjelaskan pengertian drama secara umum menurut Tala Ahli dan juga Kamus Besar Bahasa Indonesia. Baik, langsung saja. Yang pertama, pengertian drama secara umum. Drama adalah genre karya sastra yang menggambarkan kehidupan manusia dengan gerak. Drama menggambarkan realita kehidupan, watak, serta tingkah laku manusia melalui peran dan dialog yang dipentaskan. Kisah dan cerita dalam drama memuat konflik dan emosi yang secara khusus ditunjukkan untuk pementasan teater. Berikutnya adalah pengertian drama menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia. Drama adalah komposisi syair atau prosa yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku atau acting atau dialog yang dipentaskan. Yang terakhir adalah pengertian drama menurut para ahli. Menurut Moulton, pengertian drama adalah kisah hidup yang digambarkan dalam bentuk gerak atau disajikan langsung dalam tindakan. Yang kedua, menurut Balthasar Verhagen, pengertian drama adalah seni yang menggambarkan alam dan sifat manusia dalam gerakan. Baik teman-teman, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan dari puisi, prosa, dan drama. Baik, yang pertama adalah perbedaan pengertiannya. Puisi adalah karya sastra yang berisi dari ungkapan hati dari penulis. Puisi mengandung irama, rima, dan terdapat lirik dalam setiap baitnya. Prosa adalah bentuk karya sastra yang berbentuk cerita dan bersifat bebas, tidak terikat pada jenis rima dalam puisi, irama, dan mengisahkan tentang suatu kisah atau peristiwa. Yang berikutnya adalah drama. Drama adalah karya sastra yang berbentuk naskah dan dialog dengan maksud untuk diperankan oleh aktor. Penyusunan drama biasanya menggunakan paragraf narasi. Pementasan naskah drama ini biasanya disebut dengan teater ataupun diperankan dalam sebuah film. Baik, yang kedua adalah perbedaan bentuknya. Yang pertama, puisi. Bentuk puisi. Puisi cenderung singkat, terdiri dari bait-bait dan juga baris. Yang kedua adalah prosa. Bentuk dari prosa tidak terikat puisi, yaitu bait-bait, rima maupun barisnya. Prosa umumnya dibuat dalam bentuk kalimat yang akan membentuk paragraf, seperti dongeng dan lainnya. Nah, yang terakhir adalah drama. Bentuk drama memiliki naskah yang di dalamnya terdapat dialog, ada pemeran tokoh cerita. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan menjelaskan 3 struktur drama. Jadi 3 struktur drama adalah prolog, dialog, dan epilog. Yang pertama, prolog. Prolog berisi kata-kata pembuka atau kata pendahuluan yang berfungsi sebagai pengantar yang memberikan gambaran umum mengenai tokoh, konflik, latar belakang cerita, atau hal-hal yang lain terjadi dalam drama. Prolog biasanya disampaikan oleh narator atau dalang atau tokoh tertentu. Yang kedua adalah dialog. Dialog berisi percakapan antara tokoh. Biasanya percakapan tersebut terjadi antara 2 orang atau lebih. Dialog dalam teks drama merupakan struktur yang sangat utama atau penting karena sebuah pementasan drama dibangun melalui dialog-dialog di antara tokoh di dalamnya. Selain itu, dialog dalam drama juga memberikan gambaran mengenai karakter tokohnya. Sehingga saat dipentaskan, pemeran atau aktor dan aktris yang memerankan tokoh-tokoh tersebut harus mampu menjiwai emosi tokoh yang diperankannya. Yang ketiga adalah epilog. Jadi, epilog merupakan kata penutup dalam drama yang menjadi tanda berakhirnya sebuah pementasan drama. Dalam epilog terdapat simpulan atau amanat yang merupakan isi pokok teks drama. Epilog dalam pementasan drama biasanya disampaikan oleh narator atau dalang tertentu. Oke teman-teman, berikutnya saya akan menjelaskan skenario yang terdapat dalam drama. Skenario dalam drama berbeda dengan penulisan dialog dalam teks seperti teks negosiasi, anekdot, dan lain-lain. Jika di dalam teks negosiasi dan anekdot, penulisannya itu seperti tokoh titik 2 lalu diikuti oleh tanda petik. Tetapi teman-teman, di skenario penulisannya tidak seperti itu.
Pengertian skenario sendiri itu terdiri atas dua, secara umum dan secara khusus. Teman-teman, secara umum, skenario merupakan naskah atau teks yang berisi urutan cerita yang ditulis agar peristiwa yang terjadi sesuai dengan apa yang diinginkan. Sedangkan secara khusus, skenario merupakan naskah cerita yang ditulis dengan istilah-istilah kamera yang digunakan sebagai panduan untuk sebuah tayangan, misalnya seperti film, drama, sinetron, dan lain-lain. Oke teman-teman, terkait dengan penyusunan skenario tadi, ternyata ada 3 elemen penting yang harus ada dalam skenario. Elemen yang pertama adalah tokoh. Tokoh biasanya ditulis di tengah atau center. Tokoh merupakan pelaku yang melakukan tindakan dalam drama. Lalu elemen yang kedua adalah wawancang. Wawancang merupakan dialog atau percakapan yang disampaikan oleh tokoh tersebut. Contohnya, apa yang telah kamu lakukan kepadanya? Elemen yang ketiga teman-teman adalah kramagung. Di dalam wawancang tadi teman-teman, biasanya ada yang namanya kramagung, yang dimana kramagung itu sendiri biasanya dituliskan dalam kurung atau dicetak miring. Kramagung merupakan petunjuk tingkah laku yang harus dilakukan oleh tokoh tersebut. Contohnya, dalam kurung menunduk, dalam kurung menangis, dan lain-lain. Akan menjelaskan ciri kebasahan pada drama. Yang pertama, menggunakan kata yang menunjukkan urutan waktu atau konjungsi kronologis. Contohnya, suatu hari, besok, kemarin, lusa, dan lain sebagainya. Yang kedua, menggunakan kata kerja yang menyiratkan terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, mengatakan, menyuruh, mengkhianati, dan menyingkirkan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja yang mengandung apa yang dipikirkan atau yang dirasakan oleh tokoh. Contohnya, memikirkan, merasakan, menginginkan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menggunakan kata-kata sifat atau descriptive language yang bertujuan untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Contohnya sedih, ramai, sepi, gagah, dan kuat. Sekian materi tentang ciri kebasahan drama. Terima kasih. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bentuk drama berdasarkan isi. Yang pertama, tragedi. Menurut Wiyanto, drama tragedi atau drama duka cerita adalah drama yang penuh kesedihan. Drama ini menyuguhkan drama yang penuh kesedihan. Sering pula drama jenis ini disebut drama duka cita. Sedangkan menurut Dewojati, tragedi tidak ada hubungannya dengan perasaan sedih, air mata bercucuran, atau kecengengan lainnya. Akan tetapi, yang dituju oleh drama jenis ini adalah kegoncangan jiwa penonton sehingga tergetar oleh peristiwa kehidupan tragis yang disajikan para aktornya. Jadi teman-teman, dalam drama ini, cerita drama dibuat seolah-olah membawa penonton untuk merasakan apa yang disajikan dalam cerita drama. Tokoh utama yang ditampilkan selalu menampakkan kesedihan dan keseduan dalam cerita tersebut. Kegagalan dan kekecewaan selalu digambarkan dalam alur cerita drama dan itu wajib dihadirkan dalam drama jenis ini. Namun semata-mata hanya untuk hiburan dan cerminan bagi para penontonnya. Yang kedua, komedi. Menurut Wiyanto, drama komedi atau drama sukacerita adalah drama penglihati. Menurut Dewojati, asal kata komedi adalah komedia, yang artinya membuat gembira. Pelaku utama dalam sebuah lakon komedi biasanya digambarkan sebagai pembawa ide gembira. Dewojati membagi drama komedi menjadi dua masa, yaitu yang pertama, komedi lama, dan kedua, komedi baru. Sebenarnya drama komedi ini berlawanan dari drama tragedi yang menyuguhkan duka cita. Drama ini menyajikan suatu cerita yang lucu yang dapat membuat galak tawa para penonton. Kelucuan dari drama ini berasal dari kata-kata yang diucapkan para tokoh drama tersebut dan kata-kata yang diambil itu berasal dari ujaran atau percakapan sehari-hari di masyarakat. Menurut Semit, ciri drama komedi adalah yang pertama, menampilkan tokoh yang selalu diperlakukan secara rendah. Yang kedua, menggambarkan sesuatu yang dekat sekali hubungannya dengan apa yang kita kenal dalam kehidupan atau setidaknya kita merasa bahwa hal itu mungkin saja terjadi. Yang ketiga,
Apa yang terjadi muncul dari tokoh itu sendiri bukan karena ciptaan situasi, sedangkan situasi hanya merupakan landasan tumpu yang memberi kemungkinan suatu itu terjadi. Yang ketiga, tragikomédie. Oke, baik, berikutnya bentuk-bentuk drama berdasarkan kuantitas cakapannya. Yang pertama, pantomim. Baik, pantomim merupakan seni pertunjukan teater sejak abad ke-16. Berasal dari bahasa Latin, yaitu pantomimus, yang artinya adalah meniru segala sesuatu. Pantomim adalah seni pertunjukan teater tanpa menggunakan suara, tetapi dengan menggunakan ekspresi dan gerakan tubuh yang diiringi oleh musik. Pada umumnya, pertunjukan pantomim bersifat humoris dan komikal. Seniman terkenal dunia dalam bidang pantomim adalah Charlie Chaplin atau Charles Peter Chaplin. Di Indonesia, tokoh pantomim, seniman pantomim nasional adalah Jamek Supardi. Karyanya yang terkenal adalah Sekesta-sekesta kecil, 1000 cermin Pak Jamet, Menanti di stasiun, hingga Menunggu kabar kematian. Oke, ciri-ciri pantomim. Mengutip dari buku Seni Budaya 2017, seni pertunjukan pantomim memiliki beberapa ciri. Yang pertama, seni pertunjukan yang aktornya tidak berkomunikasi dengan kata-kata. Yang kedua, gerak yang dilakukan oleh aktor selama pertunjukan mengandung makna dan memiliki arti. Yang ketiga, bahasa gerak yang dilakukan aktor selama pertunjukan merupakan bahasa universal, artinya bisa dipahami oleh umat manusia secara umum. Yang keempat, aktor menggunakan riasan wajah putih dan celak hitam, serta riasan lain untuk melebih-lebihkan emosinya. Oke, baik. Yang kedua, minikata. Drama minikata adalah jenis drama yang dipentaskan hanya dengan menggunakan sedikit kata-kata. Drama ini biasanya maksimal, penggunaan gerakan tubuh dari para tokoh dan banyak bunyi dari mulut para tokoh. Tetapi bunyi yang dihasilkan tidak berupa kata-kata. Di Indonesia, tokoh yang terkenal dengan drama minikata adalah V.S. Rendra dengan karyanya yang berjudul Bip Bob, Rambate Rata, Di Mana Kau Saudaraku, dan juga Philip. Mengutip dari Kompas.com. Yang ketiga, drama monolog. Dalam pengertian seni, terutama teater, monolog adalah sebuah pementasan drama seni yang hanya melibatkan suatu pemain saja. Kemudian aktor tersebut berdiri sendirian di atas panggung sambil bercerita tentang hal apa saja tanpa melibatkan pemain lain. Kata monolog berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu mono dan legein. Kata mono memiliki arti satu, sedangkan legein artinya berbicara. Jika kedua kata tersebut disambung, artinya hanya ada satu orang saja yang berbicara. Proses komunikasi yang terjadi dalam monolog adalah secara bertahap, dengan mengikuti beberapa tahapan peristiwa sesuai pernyataan orang lain. Penyampaian proses komunikasi dalam monolog juga harus memperhatikan beberapa hal, mulai dari pernyataan yang memiliki unsur dengan komunikator, komunikan, dan isi yang disampaikan. Oke, ciri-ciri monolog. Adapun ciri-ciri dari monolog antara lain, yang pertama, pemeran monolog jumlahnya hanya satu orang saja. Berikutnya, bentuk dari pendapat seseorang bisa dikolaborasi dengan kalimat atau dialog bisu. Berikutnya, menggunakan pesan narasi deskriptif. Selain itu, dibutuhkan juga dokumen pendukung seperti gambar, presentasi video, dan lain sebagainya. Berikutnya, dapat mengajak audiens atau penonton berinteraksi meski sekedar memberikan kesan terhadap aksi mereka di atas panggung. Oke. Berikutnya, monolog sering digunakan untuk seni teater maupun seni peran, jadi jarang ditemukan di sinetron maupun FTV. Berikutnya, lebih cocok digunakan untuk dialog bisu atau dalam bahasa umumnya, pertunjukan pantomim. Dan yang terakhir, menjelaskan cerita secara konsisten dan tetap saling berinteraksi antara satu pesan dengan pesan yang lainnya. Baik, sekian materi dari saya, berikutnya dipaparkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bentuk drama berdasarkan seni lainnya. Jadi ada 3 bentuk. Yang pertama yaitu opera. Opera adalah seni pertunjukan yang memadukan musik, vokal, tari, dan dialog.
Kata opera berasal dari bahasa Latin. Bentuk jamak dari opus, yang artinya karya. Opera juga menjadi salah satu jenis pementasan yang potensial untuk disajikan. Drama opera berisi tentang nyanyian dan musik yang dipadukan dengan cabang seni lain seperti visual hingga tari. Yang kedua, sendra tari adalah jenis-jenis drama yang memadukan seni peran, dan seni tari. Umumnya, aktor dan aktris yang berperan akan mengucapkan dialog seperti biasa, tetapi pada bagian penting seperti peperangan atau adegan mesra, para pemeran akan menyampaikan lewat tarian. Yang ketiga adalah tableau. Adalah jenis-jenis drama yang dalam penyajiannya mengutamakan gerak-gerik dari pemainnya. Pemain dalam drama tableau tidak mengucapkan dialog, tetapi menyampaikan pesan lewat gerakan yang di dalamnya terkandung banyak pesan atau makna. Biasanya, pertunjukan drama ini dilakukan di jurusan seni dan teater. Baik, itu saja dari saya. Materi selanjutnya akan Baik teman-teman, untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan tema, amanat, alur, penokohan, dialog, dan latar. Baik, yang pertama teman-teman mengenai tema. Tema merupakan suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal, salah satunya dalam membuat suatu tulisan. Jadi bisa dikatakan bahwa tema adalah salah satu unsur yang dapat menggambarkan keseluruhan isi cerita. Yang kedua, amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca, berupa nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan contoh atau teladan. Jadi amanat ini teman-teman, pesan atau apa yang ingin disampaikan penulis melalui isi cerita kepada penonton atau pembaca. Yang berikut, alur. Alur adalah urutan atau rentetan peristiwa dalam sebuah cerita yang sambung menyambung berdasarkan hubungan sebab akibat. Jadi bisa dikatakan bahwa alur merupakan jalan cerita dalam sebuah drama ataupun cerita. Yang berikut, penokohan. Penokohan adalah cara pengarang menampilkan tokoh-tokoh dalam cerita sehingga dapat diketahui karakter atau sifat para tokoh itu. Jadi penokohan ini berkaitan dengan sifat atau karakter tokoh dalam cerita. Yang berikut, dialog. Dialog adalah sebuah literatur dan teatrikal yang terdiri dari percakapan secara lisan atau tertulis antara dua orang atau lebih. Jadi dialog adalah percakapan antar tokoh dalam drama atau cerita. Yang terakhir, latar. Latar adalah waktu dan suasana dan juga lokasi geografis dalam narasi. Baik, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan bentuk-bentuk lain dari drama. Yang pertama adalah drama absurd. Dari drama absurd adalah drama yang sengaja mengabaikan atau melanggar konversi alur, penokohan, dan tematik. Yang kedua adalah drama baca. Jadi maksud dari drama baca ini yaitu naskah yang dibuat oleh penyusun naskah itu hanya cocok untuk dibaca namun tidak untuk dipentaskan. Yang ketiga, drama yang ketiga yaitu drama bourgeois. Jadi drama ini drama yang bertemakan tentang kehidupan para kaum bangsawan. Yang keempat, drama domestik. Jadi drama domestik berceritakan tentang kehidupan rakyat biasa. Yang kelima, drama duka. Jadi drama duka ini drama yang menceritakan tentang kejatuhan atau keruntuhan tokoh utama. Baik, yang keenam adalah drama liturgia. Jadi drama liturgia yaitu drama yang dalam pementasannya digabungkan dalam upacara kebangkitan gereja.
Yang ketujuh, drama satu babak. Jadi drama ini adalah drama yang berpusat pada satu tema saja. Yang terakhir adalah drama rakyat. Jadi drama ini drama yang berkembang sesuai festival rakyat. Berikutnya saya akan menjelaskan babak dan adegan dalam sebuah drama. Babak yaitu bagian dari naskah drama yang merangkum peristiwa suatu tempat dengan urutan waktu tertentu. Sedangkan adegan yaitu bagian dari drama yang menunjukkan terjadinya perubahan peristiwa ditandai dengan terjadinya pergantian setting waktu, tempat, dan tokoh. Babak dalam drama terbagi menjadi: pertama, alur perkenalan tokoh hingga permunculan konflik. Kedua, konflik dan puncak konflik atau disebut dengan klimaks. Yang ketiga, penurunan konflik dan penyelesaian konflik. Halo, saya Yondra Pampur. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari apa yang sudah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan bentuk drama berdasarkan sastra cakapannya. Jadi dibagi menjadi dua, yaitu drama puisi dan drama prosa. Jadi yang pertama drama puisi. Drama puisi adalah drama yang mirip atau menyerupai puisi atau memasukkan unsur puisi pada sebagian besar percakapannya. Contohnya My Last Duchess karya Robert Browning, The Love Song of Jean. Yang kedua adalah drama prosa, yaitu drama yang di percakapannya disusun dalam bentuk prosa. Jadi mungkin teman-teman bingung atau lupa apa itu prosa, jadi saya akan menjelaskan lagi apa itu prosa. Jadi prosa adalah karya sastra yang berbentuk cerita yang disampaikan menggunakan narasi, atau karya sastra yang ceritanya berbentuk rekaan atau kisah yang mempunyai tokoh dan alur yang dihasilkan dari imajinasi. Jadi di sini drama prosa berarti di sini drama yang isinya itu imajinasi dari penulisnya, atau drama ini adalah drama rekaan, bukan drama diambil dari kisah nyata. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan sumber penulisan naskah drama. Naskah drama berisi dialog langsung disertai epilog dan prolog. Sumber-sumber penulisan naskah drama bisa didapatkan dari pengalaman pribadi, pengalaman orang lain, pengamatan kisah nyata, cerita rakyat, ataupun buku. Penulisan naskah drama akan menyusun tema dari sumber-sumber yang dibaca. Wah, cuaca hari ini sangat cerah. Aku bersemangat merealisasikan rencana-rencana. La 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 la. Oh iya, tanggal berapa ya sekarang? 17. Emak mengizinkan ruang tamu ini dijadikan sebagai galeri sekaligus tempat pelatihan daur ulang sampah. Hasil daur ulang sampah akan terpajang rapi di ruang tamu ini. Aku akan mengajak teman-teman sekampung untuk mendaur ulang sampah. Terima kasih ya Pak, sampah ini saya terima dengan senang hati. Dengan begitu, aku tidak perlu lagi mengambil sampah, memungut sampah dari jalanan serta dari warung-warung. Melalui postingan-postingan di media sosial, aktivitas daur ulang dapat ditonton berjutaan-jutaan orang. Dengan begitu, aku dapat membawa emak ke rumah sakit. Emak harus segera sembuh. Tapi handphone ini harus dijual untuk biaya berobat emak. Aku tidak bisa hanya membelikan obat di warung untuk emak. Emak harus segera dibawa ke rumah sakit. Kami mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pameran. Di sana kami akan memamerkan hasil-hasil daur ulang kami. Semoga saja hasil daur ulang yang kami telah kreasikan dapat terjual dan diberi banyak orang. Aku
baru saja mengantar emak ke dokter. Penyakit emak sebenarnya memerlukan penanganan khusus, tapi emak tetap bersikeras untuk pulang. Emak menatapku, mataku berkaca-kaca. Emak berkata kepadaku, "Aini, emak bangga kepadamu." Aku berkata kepada emak, "Aku bangga kepada emak, karena emak adalah pahlawan yang sesungguhnya." Oh iya, Lingga, Kiki, dan Esa pada hari ini akan ke rumah menyumbangkan botol plastik bekas yang telah mereka kumpulkan. Aku kira mereka sungguh meninggalkanku. They are really my best friend. Terima kasih sudah bersama.